pemindahan ibu kota ini untuk mewujudkan juga visi Indonesia 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Nah, sejauh mana itu bisa dicapai dengan pemindahan ibu kota ini? Ya, syaratnya kalau ke 2045 negara maju kan, kalau negara maju itu selalu standarnya selalu PDB per kapita. Jadi artinya tingkat kesejahteraan, artinya pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi artinya dengan pindah ibu kota itu diharapkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Nah, tapi saya rasa ini banyak juga konteks pemindahan ibu kota ini sebetulnya lebih kental juga adalah ke pemerataannya. Karena yang menjadi narasi atau background kenapa kemudian pindah ibu kota kan karena ketimpangan Jawa luar Jawa yang tidak bisa diatasi dengan otonomi daerah dalam 20 tahun terakhir. Nah, jadi masalahnya juga adalah pembagian kue ekonomi atau pemerataan wilayah spasial regional yang harus juga dicapai di samping juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, nanti tapi juga ketika ibu kota pindah yang diharapkan tadi juga ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa yang artinya bisa lebih balance, diharapkan juga ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ya karena berbagai macam faktor. Apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar memang target itu bisa tercapai begitu Pak dengan pemindahan ibu kota ini? Ya, berarti kan syaratnya satu, dengan pindahnya ibu kota, bagaimana strateginya supaya pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada yang selama ini, terutama sebelum pandemi itu hanya di kisaran 5%. Yeah. Yang kedua, apakah nanti dengan dengan ibu kota yang baru yang ada di Kalimantan itu, kemudian pemerataan ekonomi ini mulai memang betul terwujud, ya. Jadi ada ininya, ada indikasinya bahwa memang ada perubahan tren, ya, ada perubahan pattern. Nah, itu syaratnya supaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berarti ini juga artinya begini, desain pindahnya atau rencana pindah ibu kotanya saja tidak cukup. Jadi memang banyak sekali aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, strategi-strategi turunan yang harus dilakukan, harus dijalankan untuk mewujudkan tadi pertumbuhan ekonominya dengan ibu kota baru lebih tinggi, yang kedua lebih merata. Nah, ini mestinya jadi lebih banyak lagi. Jadi salah satu contohnya misalnya, bagaimana memastikan ketika ada ibu kota di Kalimantan Timur, ini yang tumbuh bukan hanya Kalimantan Timur, tapi juga daerah-daerah sekitarnya. Proses IKN kan sudah berjalan nih sekarang, sedikit demi sedikit. Nah, itu perlu waktu berapa lama dengan adanya IKN, kemudian kita bisa menjadi negara dengan berpendapatan tinggi seperti visi Indonesia 2045 itu? Oh, yang jelas sudah pasti tidak akan bisa terwujud dalam 2024 ya. Jadi ini prosesnya panjang memang. Di banyak negara yang jelas dalam banyak contoh itu 10 tahun pun tidak cukup. Jadi memang bertahap ya. Jadi dan seperti juga konsep pembangunan IKN kan memang juga bertahap ya. Jadi ada kawasan inti, ada kawasan pengembangan dan lain-lain. Yang ini artinya memang butuh kesinambungan, kebijakan konsistensi dan kesinambungan antara periode ke periode. Karena ini bisa jadi memang jangka panjang, 20 tahun bisa bahkan juga lebih gitu ya. Nah, jadi itu tadi kuncinya. Ada kesinambungan, ada konsistensi antar periode, ya antar rejim, yaitu yang menjadi yang menentukan juga. Dan ini memang prosesnya memang tidak sebentar. Itu yang perlu disadari. Baik, kalau begitu Pak Faisal. Pak Faisal, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami, Pak. Sama-sama Pak Zaini. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Ya, dan tadi mendengar narasumber kami ya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau Korea Indonesia Muhammad Faisal.